Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas 6A. NPM 1835223346. Mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari UAS mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Yang pertama yaitu ada submodel agraria dan submodel industria. Masyarakat secara dikotomis dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat maju. Masyarakat tradisional bisa disebut dengan sederhana, agraris, dan paguyuban. Sedangkan masyarakat maju bisa disebut dengan kompleks, modern, industri, dan patembayan. Sebagai sisi yang lain dari perkembangan masyarakat. Dan masing-masing kutub kompleks masyarakat ini akan memiliki model sifat administrasi negara yang tidak sama. Baik di sini ada ciri umum masyarakat agraris antara lain. Yang pertama yaitu ada pengelompokan dan pelapisan masyarakat berdasarkan keturunan, golongan, darah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada norma yang dominan berlaku dalam masyarakat adalah norma yang bersifat parikularistik. Yang ketiga itu ada jenis pekerjaan yang dimiliki dan dilakukan oleh anggota masyarakat homogen pada umumnya pada bidang pertanian. Yang keempat yaitu ada masyarakat relatif bersifat statis stabil, segan untuk berpindah ke tempat lain. Yang kelima yaitu ada pelapisan berdasarkan kehormatan, kedudukan sosial, dan keturunan. Yang keenam yaitu ada bentuk organisasi primer yang menonjol dan sangat berperan dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu ada aktivis dalam bidang ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan yang kedelapan, banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat untuk keperluan upacara yang berhubungan dengan kepercayaan tentang kehidupan. Sedangkan ciri masyarakat industri antara lain yang pertama yaitu ada penilaian didasarkan kepada prestasi hasil kerja dari seseorang. Yang kedua yaitu ada norma yang berlaku di dalam masyarakat bersifat universalistik sehingga berlaku umum. Yang ketiga yaitu jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi atau banyak dan spesialis. Yang keempat yaitu ada masyarakat bercirikan dinamis mobile, tidak segan untuk pindah baik yang berhubungan dengan tempat tinggal, jenis pekerjaan maupun yang lainnya. Yang kelima yaitu berlaku prinsip kesamaan antara sesama anggota masyarakat sehingga lebih tidak dapat ditemukan adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Yang keenam yaitu ada bentuk organisasi sekunder yang berperan menonjol dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu ada ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga perdagangan semakin ramai dan maju atau tergantung kepada keturunan atau tergantung kepada kekuatan pasar serta anggota masyarakat lebih bersifat rasional, lugas dalam berpikir dan bertindak. Yang selanjutnya yaitu ada sistem administrasi submodel agraria dan industria. Di dalam masyarakat agraris akan ditemukan sistem administrasi negara yang sesuai dan sejalan dengan ciri-ciri masyarakat agraris atau tradisional yang diberi nama agraria, sedangkan dalam masyarakat industri demikian pula halnya akan dapat juga sistem administrasi negara yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat industri yang diberi nama industria. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa model agraria di dalamnya ada dua submodel, yaitu submodel feudalistik dan submodel birokrasi imperium.
Demikian pula halnya dengan model industri ya. Di dalamnya ada dua submodel, yaitu submodel totaliter dan submodel demokrasi. Model sistem agraria akan berkembang dan berubah satu arah menuju model sistem industrial. Demikian pula halnya dengan masing-masing dua submodelnya. Arah perubahan dan perkembangan submodel terlihat ke dalam 6 konfigurasi, yaitu yang pertama, perubahan dari submodel pedalistik menuju ke arah birokrasi imperium secara timbal balik yang sama-sama berada di model agraria. Yang kedua adalah perubahan secara timbal balik terjadi dalam model industrial yang menyangkut antara submodel totaliter dan submodel demokrasi. Yang ketiga, perubahan searah dari submodel pedalistik yang ada pada agraria menjadi submodel totaliter yang ada pada model industrial. Yang keempat, perubahan searah dari submodel pedalistik yang akan berubah pada model agraria menjadi submodel demokrasi pada model industrial. Yang kelima, perubahan searah dari submodel birokrasi imperium yang ada pada model agraria menjadi submodel totaliter yang ada pada model industrial. Dan yang terakhir yaitu perubahan searah dari submodel birokrasi imperium yang ada pada model agraria menjadi submodel demokrasi yang ada pada model industrial. Variabel untuk pembuatan model agraria industrial adalah diferensiasi dan spesialisasi struktur dan fungsinya. Struktur menunjukkan kepada adanya lembaga-lembaga atau institusi, sedangkan fungsi menunjuk kepada tugas pelaksanaan dari suatu struktur. Di dalam setiap masyarakat dijumpai lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi tertentu. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang membedakan sebagai macam tingkat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat diperoleh dengan menghubungkan lembaga atau institusi dan fungsi. Dalam masyarakat tradisional atau yang di dalam hal ini model agraria, belum ditemukan diferensiasi dan spesialisasi, di mana satu lembaga menjalankan beberapa fungsi. Masyarakat demikian disebut pusat society. Dalam masyarakat modern, yang dalam hal ini termasuk model industrial, telah terdapat diferensiasi dan spesialisasi yang berlanjut, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang sangat khusus. Masyarakat demikian disebut juga sebagai repression society. Yang terakhir yaitu ada submodel prismatik. Nama prismatik untuk menyebut masyarakat yang sedang berkembang atau berubah berasal dari kata prisma. Prisma merupakan sebuah benda yang berbentuk bidang segitiga yang mampu memunculkan beraneka warna yang berbeda jika ada sebuah sinar yang disorotkan kepadanya, atau dari satu menjadi banyak adanya warna yang berbeda-beda dalam suatu waktu dan tempat, ibarat seperti pelangi. Masyarakat diasumsikan seperti itu, yaitu masyarakat tradisional dianalogkan sebagai sinar yang tunggal sebelum masuk ke dalam bidang prisma. Sedangkan masyarakat modern dianalogkan sebagai aneka warna karena sudah muncul selepas bidang prisma. Dan masyarakat yang sedang berkembang atau prismatik adalah bidang prisma itu sendiri yang di dalamnya terjadi proses perubahan sinar yang tunggal untuk menjadi beraneka warna. Pada kondisi sekarang, sulit mendapatkan realitas yang berbeda
dan berada di kedua ujung ekstrim dari model agraria dan industrial yang ada kebanyakan dalam keadaan transisi atau transitional society dari tradisional agraria ke modern atau industrial. Untuk ini diciptakanlah model masyarakat prismatik atau prismatic society, yaitu suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria dalam bersamaan dengan ciri-ciri model atau industrial. Dalam masyarakat prismatik, beberapa pemimpin telah mengadakan pembaharuan. Mereka beranggapan dirinya sebagai promotor atau inisiator modernisasi. Dalam hal yang demikian ini, terjadilah proses pendesakan dan bukaannya penggantian atas ciri-ciri atau sifat-sifat tradisional oleh ciri modern. Menurut Penweiss, ciri masyarakat prismatik adalah heterogenitas, formalisme, dan tindan atau overlapping. Yang penjelasannya secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Heterogenitas. Salah satu ciri masyarakat prismatik ialah tingkat heterogenitas yang tinggi. Dengan heterogenitas dimaksudkan suatu campuran sifat-sifat masyarakat tradisional, pusat society, dan masyarakat modern, represent society. Dalam perwujudan realnya dijumpai antara lain kota-kota modern dengan golongan cerdik cendekiawan yang hebat-hebat, kantor-kantor gaya barat, dan sarana-sarana administrasi modern yang berada di tengah-tengah daerah pedesaan dengan penduduk yang sebagian masih buta aksara, diperintah oleh kepala-kepala rakyat atau orang tua, di mana peran mereka di bidang politik, administrasi, keamanan, dan sosial belum didiferensiasikan dan bercorak tradisional. Yang kedua yaitu ada formalisme. Ciri atau sifat yang kedua dari masyarakat prismatik adalah tingkat formalisme yang tinggi. Formalisme dapat diartikan sebagai tingkat ketidaksesuaian atau diskrepansi atau tingkat kongruensi antara apa yang telah dituliskan sebelumnya secara formal dengan apa yang dipraktekkan atau ditindakkan secara real, antara norma-norma dan kenyataan atau realita. Semakin besar kongruensi, keadaan semakin tidak realistis. Semakin besar ketidaksesuaian, semakin lebih formalistis. Yang ketiga yaitu ada tindan atau overlapping. Di dalam masyarakat prismatik terdapat tindan yang banyak, artinya struktur-struktur yang telah didiferensiasikan secara formal ada berdampingan dengan struktur-struktur yang belum didiferensiasikan. Dengan perkataan lain, di dalam prismatic society telah disusun struktur baru seperti misalnya dinas-dinas pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, pemilihan umum, pasar-pasar, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Tetapi fungsi-fungsi administrasi, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya sampai tingkat tertentu tetap dijalankan oleh struktur lama yang belum didiferensiasikan seperti keluarga, badan-badan keagamaan, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu lainnya. Baik, sekian jawaban UAS Ekologi Administrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.